Halo semuanya, selamat datang kembali di Perseman. Masih bersama saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab. Di mana dalam segmen ini, kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan membingungkan seputar dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan pada episode kali ini, kita kembali akan membahas mengenai pertanyaan dari seseorang yang komen dalam salah satu video saya. Di mana dia menunjukkan bahwa ada kontradiksi di dalam Alkitab. Di mana ada ayat yang berkata, Yesus menghakimi semua orang. Tapi ada ayat yang berbeda, berkata, Yesus tidak menghakimi siapapun. Kok bisa beda gitu ya? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Sebelum kita bahas jawabannya, mari kita baca terlebih dahulu ayat yang disebutkan sebagai ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu menghakimi semua orang. Yang pertama diambil dari Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Lalu ada juga Yohanes 5 ayat 7. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Dan terakhir, Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Oke, sekarang kita baca ayat yang seakan-akan berkata sebaliknya, di mana Yesus tidak menghakimi siapapun. Yang pertama, Yohanes 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Atau Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi, yang benar itu yang mana? Yesus itu menghakimi atau enggak sih? Tentu, akan sulit untuk kita mengerti perkataan Yesus kalau kita mengutip sepotong-sepotong daripada perkataan Yesus, lalu menunjukkannya seakan-akan ini semua berlawanan. Kita perlu mengerti konteks daripada perkataan Yesus dan siapakah Yesus sebenarnya. Dan kunci daripada jawaban ini adalah pada konteks waktu. Saat Yesus pertama kali turun ke bumi, tujuannya bukanlah untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk dihakimi oleh dosa semua orang. Ini bisa kita baca melalui nubuatan mengenai Yesus di Yesaya 53 ayat 11-12. Sesudah mengalami kedukaan jiwa, ia akan melihat hasilnya dan akan merasa puas. Hambaku yang benar ini akan menyebabkan banyak orang dibenarkan di hadirat Tuhan, karena ia akan menanggung segala dosa mereka. Sebab itu, aku memberikan kepadanya kehormatan yang layak bagi seorang yang perkasa dan agung, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan membiarkan dirinya terhitung sebagai orang durhaka. Sesungguhnya ia menanggung dosa banyak orang dan menjadi pengantara yang mendoakan orang-orang yang mendurhaka kepada Allah. Setelah Yesus mati untuk menebus dosa manusia dan memberikan kasih karunia keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, kita melihat bahwa Yesus berkata seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Atau kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris NIV, dikatakan, "Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me." Setelah Yesus mengalami kematian, maka ia tidak lagi ada di dalam tubuh manusia, tetapi di dalam tubuh kemuliaan. Dan juga ia memiliki segala otoritas yang ada di surga dan yang ada di bumi, termasuk otoritas untuk melakukan penghakiman. Dan penghakiman yang Yesus lakukan, itu akan terjadi pada saat kedatangannya dia yang kedua kali di bumi ini. Dan ini bisa kita baca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 35. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Jadi, apabila kita gagal untuk memahami apakah konteks pada saat Yesus berbicara mengenai penghakiman, tentu kutipan-kutipan ayat tersebut akan membuat kita jadi bingung. Kesimpulannya, saat pertama kali Yesus datang ke bumi ini, itu bukanlah untuk penghakiman. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Oleh karena itu, kalau kita melihat kehidupan Yesus di bumi, dia berteman dengan begitu banyak orang berdosa. Tetapi, pada saat kedatangan yang kedua kali, yang ia lakukan adalah penghakiman.
karena kebenaran telah dinyatakan. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.